enggak, itu tetap kemarin itu dianggap sebagai khalaqu. Memakai kata khalaqu, manusia itu menciptakan amalnya. Tetapi kan istilah yang masyhur di tauhid itu kasab. Kasab itu bukan, antara fa'il dan kasab itu berbeda. Jadi kalau fa'il itu la fa'ila illallah, kalau kasab itu ikhtiyari. Itu manusia. Jadi sisi manusianya yang dilihat, sisi dhahir. Ya ada istilah kasab. Gimana Pak? Sulit bedanya tipis. Iya. Kalau khalqun kan sisi dalam sebenarnya. Karena pencipta itu ya. Pernah langsung ditasawurkan sedikit. Yang bisa merobohkan ini adalah benda ini, saya punya bilang. Tapi yang pegang ini sama saya, meskipun ini akarab, senika, akhirnya roboh. Dia bikul pekarab, dia semeroboh gula dia senika. Bukan karena ini pemahaman yang simpel, yang tengah-tengah nikah. Kalau qadariyah ini sama Allah dikasih kemampuan, empon seakan-akan Allah tidak ikut campur, dan ini kemampuan ini yang bisa melakukan ini qadariyah. Yang jelas kan qadariyah itu hanya sadar karena istrinya, karena kepercayaannya mampu membuat perbuatannya. Iya. Sudah tidur dengan istrinya, ayo lagi, nggak bisa dia. Jadi sadar di istrinya kalau qadariyah. Dia punya kemampuan, yang mengasih kemampuan itu dari Allah. Ya itu pun masih salah. Tapi istri yang sakti, kalau istrinya ada mampu. Mengisi tangan tapi ini boleh lah. Antara Jabariyah dengan Qadariyah. Jangan coba-coba. Ini loh di softwarenya ini, saya baca di softwarenya ya. Ini kan intisarinya ini ya ini. Anna kulla harokatin wa sukunin ihtiyariyun la yatimmu illa bi salasati umurin ilmin wa iradatin wa qudratin. Naqulu ihtiyari ma'a annal abda laisa lahu ihtiyarun. Kenapa mengungkapkan pakai ihtiyari? Ma'a annal abda laisa lahu ihtiyarun. Orang bulat dia Pak. Walakinna nakbiru bi kalimatin ikhtiyariyin huna di ija ini anil harakati allati ya'maluha al-insanu bi nafsihi duna ayyajburu 'alaiha minal ghair ka ayyakuma wa yamsi wa yajlisa wa yanama wa hakada hadhil harakah wa hadha sukun la yatimmu illa bi ilmin awalan wa iradat saniyan wa qudrah salisan. Akni annal insana ya'lamu awalan bisyai' wa mata kana muwafiqan hasolat al iradah summa tamba'asa min hadhihi iradah al qudrah al amal fayasulu al amalu ba'da dzalika. Ini itu kan urutannya dari tadi yang disebutkan ada di softwarenya. Terus alasan penyebutan ikhtiyari menurut jenengan apa barusan? Ini kan membahas tentang mengapa saya musannifnya Al-Ghazali menggunakan ikhtiyari. Padahal ikhtiyari itu manusia itu tidak punya ikhtiar sebenarnya. Itu semua kan ciptaan Allah. Itu alasannya tadi kan apa? Ini kalau walakinna nakbiru bi kalimatin ikhtiyarin No'abbiru walakinni nu'abbiru bi kalimatin ikhtiyarin huna anil harakati allati ya'maluhal insanu min nafsihi duna ayyajbura 'alaiha minal ghair ka ayyakuma wa yamshiya wa yajlisa wa yanama wa hakada. Ya ini alasannya. Karena duna ayyajbura 'alaiha minal ghair ka ayyakuma wa yamshiya wa yajlisa wa yanama wa hakada. Yang tidak berkaitan dengan yang lain. Nanti intinya ya kan kullu musakhkharun bi
Ya, semua itu ditentukan. Apa itu bukan, jadi berdiri itu bukan majbur, berdiri itu bukan Didirikan. ya bukan Jaga. ya itu hanya proses bahwa itu ikhtiari. Dia kan bisa sebenarnya ya secara dohir kan bisa berdiri, itu bukan dia terpaksa. Saya mau minum itu bukan saya terpaksa secara dohir. Jadi Al-Ghazali yang mengapa menggunakan kata ikhtiari itu hanya masalah takbir ikhtiari itu. Iya. Sedangkan ikhtiar itu sendiri Dilepas dari dirinya. Iya, maksudnya karena dia kan tidak majbur. Iya. Jadi intinya mengapa saya menggunakan kata ikhtiari? Karena dia berdiri atau duduk itu kan dia sendiri secara dohir. Secara dohir dia sendiri dan tidak majbur, bukan karena terpaksa ada kekuatan semua. Ya tidak melihat Allah ini. Ada kekuatan lalu dia digulingkan kan enggak. Jadi memang keinginannya sendiri, makanya ibaratnya tetap menggunakan kata ikhtiar. Itu hanya bahas satu sisi, mungkin maksudnya satu kata ikhtiari yang dibahas. Mengapa saya menggunakan kata ikhtiari? Karena alasannya itu dia tidak majbur. Saya kira kalau tanpa ikhtiar ya juga tanpa niat. Belum semuanya Iya, majbur. Ya tanpa niat, apalagi iroda. Ya akhirnya tengah-tengah. Saya khairul umur awsat. Berarti beda. Saya kan nggak mau bingung. Saya sebut Pak Amin yang mengurai ya Pak Amin. Oke. Mengurai takdir ikhtiar, bukan menolak. Sekaligus sih. Menjelaskan. Untuk ayat-ayat mayat mana sekolah darotin kan orang yang yakman kan? Sakro. Bukan Gusti Allah ya. Kan oleh Allah. Sakro. Iya. Khairaya akan dibalas. Ya. Akan dibalas. Itu masih panjang nanti kalau dibalas. Udah ini kan masalahnya Pak Amin ini nyanyinya dikit cepet. Jadi dia disponsori. Kalau di sini kan berangkat dari niatul mukmini khairun min amali, itu karena li annan niyata la yattali'u 'alaiha illallah wa la yattali'u 'alaiha al-khalqu. Kalau niat itu munculnya dari Allah. Kalau amal itu bisa dari dirinya. Layat toli'u melihat atau Muncul ya. yatoli'u itu La yattali'u 'alaiha illallah. melihat. mutolaat. Itola'a itu mengetahui, melihat. Hanya melihat. Oh ini coba ananiyata sirrun la yatali'u alaihi illallah ta'ala wal amal zahirun. Ini jelas ya, niat sirrun amal tohirun itu jelas. Tambah ya. Toh. Iya iya. Nah, lanjut. Nah, minggu kita tahu Illa anna intihadal qudrah lil amal qad yakunu bi ba'idin wahidin. Hanya saja bangkitnya kudrah, lalu kalau kudrah bangkit lalu jadi amal. Kebangkitan tersebut qad yakunu bi ba'idin wahidin itu disebabkan oleh satu ba'is pembangkit. Qad yakunu bi ba'idin ini dan terkadang disebabkan oleh dua ba'is, dua pembangkit.
ijtama'a fi fi'lin wahidin, lalu dua pembangkit ini ngeroyok ke arah fi'il satu. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana di bahasa ini, kalau didukung oleh dua bais pembangkit, fakat yakun kullu wahidin bihaitsu lawin farada lakana maliyan bin hidad bin hadil kudrati. Kalau menggunakan dua pembangkit atau stok dua pembangkit, maka bisa jadi masing-masing satuan bihaitsu lawin farada, andai sendiri tidak bersama pasangannya, lakana maliyan bin hadil kudrati, maka yang akan mampu untuk membangkitkan kudrah. Jadi Quran tunjuk. Bapak yakun kullu wahidin qasiran anhu, dan terkadang masing-masing qasiran anhu. Jadi ya tak mampu untuk ihadil putra illa bil ijtima, kecuali dengan bersama atau bersekutu ya keduanya. Bapak yakun ahaduhuma kafiyan, dan bisa juga salah satu itu memenuhi itu tanpa membutuhkan yang lain. Laulat akhor lakanat akhor in tahato ahdidan lahu wa muawinan. Fayakhruj min hadzal basmi arba'atu aqsami fal nakur bi kulli wahidin mithalan wa isman. Maka dari pembagian ini muncullah 4 bagian. Nah, kemudian segera akan dijelaskan satu persatu dengan contohnya dan sebutannya. Oh tidak, amin. Saya ingat keterangan di Ihya ketika Imam Ghazali nangis sendiri. Seandainya semut itu bisa berpikir, saya semut itu berpikir yang menghitamkan kertas itu adalah pena. Kemudian semutnya tanya, kamu yang menghitamkan kertas ini? Ditanya ke pena. Tidak, itu bukan saya. Itu adalah ada yang menggerakkan saya, tangan. Kemudian tanya lagi ke tangan. Tangan kamu yang menghitam? Bukan saya. Saya ini tergerak oleh kudro. Gimana bandingkan? Kalau kudro tanya lagi, kamu yang berbuat ini? Bukan, saya dari irodat. Terus tanya lagi ke irodat, kamu yang menggerakkan? Bukan, saya dari ilmu. Kemudian ilmu ditanya, siapa ilmu? Ilmu adalah cahaya nurun bin nurillah. Jadi kayaknya memang tahapan semuanya itu memang urutannya. Iya. Kan jadi kan terbalik kan dari eksana kada pas lurus itu. Mereka kan lurus dari dalam kada pas sampai ke eksana. Berarti kan ya Pak, hidun yang mana mengandung jaza sama sawat. Di situ tuh kayak menerangkan ya semua itu adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Gimana Dari awal ila apa awal sampai. Gimana kan itu kayak menyinggung ilmu tauhid. Ini kan tadi tidak di ilmu tauhid. Tapi menurut saya itu bukan jabariyah. Allahul hidayah wal ma'rifah. Hidayah yang mana maksudnya? Kau walaisa dzalika min ghardina. Yang mana, Pak? Yang awal tadi ya. Wa man la yubsirun naro la yumkinuhul haraba minha. Fa khalaqallahu al-hidayah wal ma'rifah. Yang hidayah tahu kalau api itu membahayakan insting. Biar lari. Itu. Kalau
itu memanfaatkan, ya cari korek. Itu juga hidayah. Ini api yang al-mudir nih. Api kalau kecil jadi kawan, kalau besar jadi lawan. Kawan enggak. Anu. Anu. Maka jawabannya coba dulu baru terbakar itu hidayah. Enggak. Sebelum ada neraka udah takut itu udah hidayah. Enggak, karena ada hidayah wal ma'rifat. Hidayah dan pengetahuan kan ma'rifat. Terus dijadikan asbab berupa hawasil dhahira wal batinah. Tapi walaisa dzalika min gordina. Ini kok tidak ada min gordina ini, padahal pengetahuan ya itu bagian dari proses ini. Artinya laisa min gordina itu gorot yang sekarang kan hakikat dunia. Maka hakikatnya hidayah bukan di sini terpelaksanakan begitu. Laisa min gordina. Kalau ma'rifat Itu menurut saya antara hidayah dan ma'rifat tujuan penulisnya antara disinonimkan. ya ma'rifat ya. Yang dimaksud hidayah ma'rifat. Iya, hidayah diartikan ma'rifat atau ma'rifat diartikan hidayah. Iya. Nah, ada pun kedudukan pengolah hadis itu sebagai tauhid. Oh, tafsirnya berarti. Enggak, padahal ma'rifat itu bagian dari ilmu. Itu kan ma'rifat dan ilmu kan sama. Padahal ilmu itu ya masih proses ini. Tapi ilmu sendiri itu usahanya harus memberikan apa? Kan sama, hidayah memberikan apa? Ma'rifat juga memberikan apa? Ilmu itu mengetahui kalau api itu merah. Kalau hidayah mengetahui api itu panas. Iya, merah belum tentu panas. Jadi hidayah itu yang bisa mengetahui ini benar, ini tidak benar. Nah itu hidayah. Ini cantik, oh tidak benar karena lonte. Ini cantik benar karena istri sendiri. Benar tidak benarnya itu yang menentukan hidayah. Cantiknya itu ma'rifat. Tanya ini setingkat hidayah. Pengertian tentang hidayah dan ma'rifat mungkin apa itu tidak perlu dibahas dulu. Iya. Karena ditanyakan. Ditanyakan tapi jangan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min ahli al-sunnah bi annahu yuhibbu al-jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa yarzuquna mahabbatahum tarfa'ana 'ala millati wa yushrana fi zumratin min khalqi min 'abdin salih.